Pertama saya mau bilang, ya jangan melakukan kejahatan. Ya, kalau kangen sama istri, kangen sama keluarga, ya udah baik-baik lah. Jangan dikasih duit haram, jangan nyolong, ya kan. Nah, itu satu. Yang kedua, saya mau bilang bahwa seharusnya negara memenuhi standar penjara tadi itu semua, untuk semuanya. Seperti Sukamiskin. Seperti bahkan lebih baik dari Sukamiskin. Ya kan, misalnya saya kasih ekstrimnya kayak begitu. Tapi yang saya mau bilang baik itu bukan seperti Sukamiskin dalam caranya, tapi fasilitas penjaranya. Tetapi fasilitasnya itu tidak semata-mata soal infrastrukturnya, tetapi juga jiwanya di dalam sana, yang semangatnya katanya pemasyarakatan. Saya akan sampai ke sana, tapi saya mau bilang balik ke Sukamiskin dulu. Di Sukamiskin, orang ada yang dikenal namanya lepas kunci, ya kan? Sejauh informasi yang saya punya, Bung Rio ini misalnya tinggalnya di timur atas atau barat atas. Timur atas, barat atas itu yang kelas elit. Kamar itu diperjualbelikan. Prosedurnya orang kalau baru masuk di Sukamiskin itu diterima dulu di bagian registrasi, lalu diserahkan kepada kepala security LP. Kepala security nanti yang akan ketemu utusannya dengan utusannya orang yang baru dibawa untuk menentukan berapa biayanya. Hanya dalam hitungan nggak sampai 2 hari kamarnya sudah siap. Kalau sudah ada yang mau keluar, kamarnya dijual, ya kan? Jadi menurut saya cara-cara seperti ini, lepas kunci, dan menurut saya begini, saya kurang setuju sama usulannya Bang Akbar tadi. Masalah besar enggak, ini kita bukan mau nyalah-nyalahin. Ini ada kejahatan depan mata yang kita nggak bisa melihatnya hanya semata-mata ini berulang, ini berat, bukan. Ini memang berat, ini memang berulang karena tidak ada tindakan yang tegas. Jujur, berapa kali setahun DPR kunjungan ke Sukamiskin resmi, pakai duit negara itu. Mana hasilnya hari ini? Ya kan? Saya kasih contoh lagi. Semua orang yang berobat keluar itu, sayangannya ILC namanya, ILB, izin luar biasa, ya kan? Izin luar biasa itu yang tanda tangan pejabatnya banyak, ada 4 atau 5, dan ditunjuk 2 pengamannya untuk keluar. Dan surat itu diketahui dan disetor kemana? Jadi kalau misalnya Pak Menterinya aja sudah merasa tertampar, saya merasa sebagai warga negara terinjak-injak. Menterinya tertampar, kalau saya rakyat biasa, dan mungkin rakyat yang di luar, mungkin juga yang kelas bebek tadi itu, yang dibilang sama Malik, itu terinjak-injak di balik tanah, bukan di atas tanah. Kenapa? Karena tadi ada struktur negara yang disalahgunakan dengan sengaja, berulang-ulang, terus-menerus, dan dinikmati dengan penuh kebanggaan. Ini kan aneh. Saya nggak sepakat kalau misalnya tadi Bang Akbar bilang, masalahnya banyak. Masalahnya banyak karena diproduksi. Bukan ini masalah banyak datang dari Tuhan. Ini masalah banyak yang diproduksi dan diketahui RDPU dengan sejawatnya yang dulu di DPR, ya kan? Jadi susah juga kita mentoleransi bahwa ini masalah banyak, tapi masalah banyak yang diproduksi. Nah, balik ke soal Sukamiskin, bahwa tadi ada penyanyi dangdut, itu memang merayakan ulang tahun, ya nggak bisa. Merayakan ulang tahun berdoa aja dalam ruangan, dalam kamarnya. Berjanji nggak mengulangi kejahatan, toh diulangi kejahatan. Bahwa bangun saung itu boleh kalau dilakukan oleh negara. Tapi negara tidak bekerja, negara menggunakan fasilitas itu, kewenangannya Pak Karni dan pemirsa, menggunakan fasilitasnya kalau ada yang ngasih duit. Saya lempar ke LP yang lain. Saya lagi ngurusin satu teman, ketua serikat pekerja. Ya, dia leader buat ribuan orang. Sudah masuk waktunya, ngajukan PB, nggak diurus-urus. Hanya persoalannya sepele. Ketika kita mau kirim fax di Papuanya nggak nyala misalnya. Soal-soal yang kayak begini,
Nah, ada kode-kode mobil saya belum diganti nih, kayak gitu-gitu. Kelasnya beda-beda kan, beda-beda kelas, mobilnya belum diganti nih, nggak minta mobil tapi ya kasih kode kayak gitu. Jadi ini ada masalah yang memang diproduksi oleh orang yang punya wewenang. Harusnya dia menyediakan secara administratif atas nama hukum dalam rangka tugas mulia negara yang disumpah waktu dia pakai seragamnya. Nah, ini nggak dikerjakan. Akhirnya dia memang menjual dirinya. Kalau ada yang mau silakan bayar. Kalau ada yang berkebutuhan silakan kasih tahu saya. Nah, ini berulang-ulang. Nah, pertanyaan saya misalnya, ILB itu izin luar biasa, dikumpulin semua surat itu kemana? Pak Permadi betul, ada approval dokter. Siapa tuh dokternya? Kita lihat ternyata dokter klinik di LP. Kita cek kliniknya, di Porong saya datang LP-nya. Ya kan? Dokternya akhirnya masuk penjara gara-gara dagang narkoba. Kliniknya, kebetulan tadi saya nggak tahu anaknya masih di sini apa enggak. Tadi saya ke sini naik taksi online. Punya cerita singkatnya, dia bilang, Pak, orang napi itu masuk ke klinik malah mati, ya kan? Malah mati masuk klinik di lapas-lapas itu. Nah, jadi nggak ada kapasitas. Kita cek gampang lah. Kenapa di Sukamiskin banyak orang berobat keluar? Kalau memang sering berobat keluar, ya mbok rapat. Ternyata koruptor itu stres, jago nyolong tapi nggak jago dihukum. Kalau kayak begitu, lebih baik kita bangun rumah sakit kelas bintang 5 di dalam Sukamiskin. Misalnya kayak begitu. Ini enggak, dipelihara terus kayak begitu, izin keluar. Nah, jadi bukan cuman izin sakit, izin bagi waris. Keren kan? Bagi warisannya hari Sabtu. Siapa yang periksa izin-izin itu? Gampang logiknya, kantor notaris buka nggak hari Sabtu? Yang pernah baca laporan itu siapa, Pak Karni? Makanya tadi pagi juga ketemu sama Ibu Dirjen, ngomong revitalisasi, dengar Presiden tahun lalu setelah 8 kebijakan ekonomi, muncul satu kebijakan hukum, mau bangun penjara, revitalisasi di bidang hukum. Maksud saya nih masalahnya apa? Kok tiba-tiba bikin penjara di Natuna? Ada kebutuhan kita di sini yang membenahi manusia-manusia yang menjaga penjara atau lapas itu, tapi itu nggak dikerjakan. Nah, itu satu hal. Banyak, saya ketemu banyak teman, dapat banyak info bagaimana Sukamiskin. Kalau saya mau terima kasih sama KPK. Dan ada satu lagi lembaga namanya Ombudsman yang sudah bikin laporan soal lapas. Dan saya yakin karena saya tahu Ombudsman kalau menemukan sesuatu langsung dikomunikasikan kepada institusi terkait. Tidak, mana itu follow up-nya? Nggak ada juga. Artinya bukan residivis yang datang ke lapas, ke Direktorat Jenderal Lapas. Ini yang datang ini KPK, yang datang Ombudsman. Jadi saya juga tadi nggak setuju kalau misalnya Fahri Hamzah bilang bahwa ini untuk sensasi-sensasi. Saya pikir tidak. Saya malah tanya kenapa cuma nangkep Fahmi? Kapan nih follow up yang lain? Kayak begitu. Itu satu hal. Yang kedua, nggak adil juga memang kalau kita hanya menyalahkan ke lapas, terutama sipir ya. Saya nggak peduli sama pejabat-pejabatnya. Yang saya lihat sipir-sipir di bawah. Ketemu banyak orang baik di dalam balik penjara. Tetapi lihat lagi Undang-Undang 95 itu, tahun 95 soal pemasyarakatan. Kalau istilahnya mereka, sipir itu kesetan. Bukan kayak setan, tapi kesetan. Apa namanya? Diinjak-injak aja. Karena sipir itu cuma jaga penjara. Siapa yang akses dan melihat substansi orang-orang yang ada dalam sana? Polisi, jaksa, hakim. Institusi-institusi lain yang punya kewenangan penegakan hukum, BNN, BNPT, kalau bicara tadi porsinya besar, dan KPK, ya kan? Komnas HAM, tapi udah nggak ada orang yang pelanggar HAM dimasukin penjara karena jadi menteri semua. Nah, ya kan, colongan aja itu dikit. Nah, jadi menurut saya harus dicek dong, program apa yang ada di sana, balik ke Sukamiskin.
Kalau soal terorisme dibikinin penjaranya, ya kan? Ada programnya. Pertanyaan saya, siapa yang bikin program di Sukamiskin? Memangnya orang yang korupsi itu nggak bejat seperti orang kita tuduh-tuduh soal terorisme hari ini? Ternyata kalau dilihat ada soal politik identitas. Kalau terorisme dilekatkan dengan oposisi misalnya. Tapi kalau koruptor ini para politisi yang sejawat semua, mau oposisi ataupun mau yang tidak beroposisi, temen nih. Padahal sama-sama ngerusak. Programnya apa? Siapa yang melakukan? Pembenahan-pembenahan terhadap mental mereka, nggak ada yang sanggup. Baru ngomong A, dikasih duit 2 gepok. Barangkali begitu. Tapi saya mau bilang begini, balik ke soal tadi soal sipir. Kapasitas sipir secara hukum dan secara SDM, ini ada Pak Sitinjak di sini, Sekretaris Jenderal Sesjen, yes, itulah Bu namanya, susah saya. Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Lapas. Dia bertanggung jawab sama soal SDM. Saya berharap nanti Pak Sitinjak bisa bicara lebih banyak. Tapi menurut saya, yang harus dibangun manusia-manusianya. Satu, yang kedua fasilitas-fasilitas. Saya baca beberapa bahan soal reformasi lapas di berbagai negara. Selalu ada item yang namanya penggunaan teknologi. Saya tahu Pak Sitinjak orang yang dulu masang CCTV waktu dia tugas di Nusa Kambangan, dan saya sangat appreciate dengan hal tersebut. Lalu apa yang terjadi hari ini di tempat-tempat yang lain itu nggak kelihatan. Nah, jadi menurut saya, satu, dibangun kapasitas sipirnya secara hukum maupun secara SDM, Bang Karni. Yang kedua, kita harus berani mengkoreksi mana tugasnya Pak Menteri bicara dengan Kapolri. Mana tugasnya Pak Menteri bicara dengan Jaksa Agung? Mana tugasnya Pak Menteri bicara dengan Ketua Mahkamah Agung? Mana tugasnya Pak Menteri bicara dengan siapa lagi? Ketua BNPT. Bicara dengan yang lain-lain, bilang kita punya mekanisme-mekanisme yang tidak menyebabkan secara fisik orang itu harus ada dalam penjara. Tapi bukan berarti yang minta di-excuse, yang minta dimaafkan untuk tidak dipenjara adalah yang kelas kakap, bukan. Saya setuju dengan Pak Permadi sekali lagi, yang kedua kali. Kalau korupsi, merusak jutaan orang, ngambil duit pendidikan, ngambil duit kesehatan, harus dihukum. Tapi kalau saya pernah diundang sama Pak Sitinjak, ketemu sama 40 orang kalapas di Sumatera Utara, di WC dia curhat sama saya, dia bilang begini, Pak, masa orang main gaple aja di penjara, dihukum masuk penjara? Saya tanya nih, kata kalapasnya nih, lapas kecil. Saya tanya sama orang itu, kamu main gaple berapa? Gambar monyet, Pak. Gambar monyet uang 500, Pak. Uang 500 rupiah. Di penjara hampir 1 tahun. Berapa biaya negara? Jadi nggak masuk di akal. Nah, untuk itu tugasnya polisi, tugasnya jaksa, tugasnya hakim yang menyelesaikan ini. Jangan ngejar target, ngabisin APBN, duit sidang, duit penanganan kasus, duit pemeriksaan kasus, duit penuntutan yang ada di kantor-kantor tersebut. Ini gara-gara kerusakan tata cara kita menyusun APBN juga. Semuanya dikuantifikasi hanya dengan berapa angka. Dan angka tersebut dikejar target. Begitu dikerjakan, yang ditangani bukan kasus yang sebenarnya. Karena kasus yang sebenarnya, karena dia mungkin kenal sama orang dalam di bagian penegak hukum. Jadi dicariin aja, duit nggak bisa dipulangin. Begitu ya, Bang Akbar ya. Duit nggak bisa dipulangin, harus dihabiskan. Jadi dicariin kasusnya, Bang Karni. Nah, ini masalah lain lagi, di luar masalahnya sipir. Sipir itu cuman kayak setan. Selain memang dia ada masalah juga, ada yang pakai narkoba, ada yang dagang, ada yang cari uang pulsa tadi Bung Malik bilang, itu juga ada. Nah, yang ketiga saya mau bilang, ya buat penjara-penjara yang isinya bukan koruptor, ya mereka ngenes, betul. Jadi fasilitas di mereka juga harus diperbaiki selain soal over capacity. Jadi over capacity itu bukan membangun penjara baru, bukan. Over capacity itu adalah bagaimana criminal justice system itu bekerja. Bagaimana polisi, jaksa,
BNPT, BNN, KPK, dan lain-lainnya itu menyelesaikan bagaimana sampai ke pengadilan tetapi bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik juga. Nah ini yang mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau ditanya soal bagaimana ke depannya, menurut saya mohon maaf, bahasanya mungkin saya nggak percaya sama program revitalisasi Kumham ini. Atau saya mau bilang dengan bahasa yang lebih baiknya, tolong buka dong program revitalisasi itu. Saya cari di website Dirjen, di websitenya Ibu, nggak ketemu tuh. Ketemu poin ini di aturan ini, poin ini di aturan ini. Ada soal SOP, soal makanan, cara membuat makanan, tebelnya minta ampun. Saya mesti baca satu-satu, cek di lapangan, ada item soal sayur asem, sayur lodeh, tapi sayurnya ngambang semua, bumbunya nggak ada. Saya tanya sama orang-orang di dalam LP. Nah, yang kayak gitu-gitu ada. Tetapi, ayo buka, biarkan masyarakat berpartisipasi. Kenapa ini cuma jadi urusan DPR, urusan Kumham, atau urusan orang-orang tertentu yang tahu bagaimana mengakses penjara. Padahal ada banyak orang yang sudah jadi alumni-alumni penjara tersebut. Dibuka, banyak yang mau bantu, LPSK bisa bantu, Ombudsman bisa bantu, masyarakat bisa bantu. Orang seperti Malik ini harusnya udah dapat bintang 7 dari presiden dari setiap zamannya. Karena dia sudah membantu orang di dalam penjara dengan kreativitas-kreativitas. Nah, yang terjadi hari ini di level atas bicara revitalisasi, tetapi juga menjual izin. Banyak tuh, udah masuk aja, bawa bantuan, bawa ini, bawa itu. Orang seperti Malik ditunggu-tunggu. Nggak ditunggu-tunggu hanya oleh si para napi, tetapi juga ditunggu-tunggu oleh orang Dirjen, Direktorat Jenderal Lapas ini. Atas nama agama ini, agama itu mau kasih bantuan, masuk, silakan masuk semua. Karena apa? Karena orang penjara tahu orang-orang ini bawa makanan. Kalau dia bawa makanan, makanannya lebih baik. Kalau dia makan makanan penjara, uang yang 20.000 atau 25.000 dipotong-potongin, kualitas makanannya harga cuma 7.000, 9.000. Ini barangkali mau pemilu, duit LP juga dipotong lagi barangkali. Lebih rendah lagi, kalau dia makan makanan tersebut, kangkung yang berkutu, nasi yang berwarna, dia sakit perut, di klinik nggak ada obatnya. Jadi dimasukin aja semua nih orang kayak Malik nih, bawa makanan deh, kalau perlu fast food. Buah yang seger-seger sama pohon-pohonnya bawa sekalian semua. Akhirnya apa? Itu yang masuk ke dalam LP semua, kacau. Jadi memang akhirnya ini dibuat lumpuh. Dibuat lumpuh. Jadi sekali lagi saya minta tolong, nih ada Ibu Dirjen di sini, ada Pak Sitinjak di sini. Saya tahu betul Pak Sitinjak orang yang sangat dedicated, committed sama soal-soal perbaikan dan reformasi soal lapas. Ayo, saya nantangin nih. ILC dilihat sama orang, direkam, nanti dinaikin ke YouTube dan lain-lain. Saya nantangin, berani tidak jawab? Kapan, hari apa kita duduk bersama, undang orang-orang yang relevan. Ada profesor di sini, Pak Andi Hamzah. Duduk sama-sama, bicara. Ambil peran masing-masing kalau memang ini urusan bangsa. Tapi kalau memang ini mentalitasnya mentalitas ngurusin proyek, kita tidak akan ketemu apapun minggu depan untuk bagaimana membahas ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik. Saya ingin mengoreksi beberapa pernyataan sahabat saya Haris. Tentu saja saya paham bahasa Haris sebagai orang LSM ya, yang kadang-kadang begitu mudah mempertentangkan. Tapi tentu saja beberapa kritiknya bagus lah menurut saya. Cuma saya mau mengatakan begini. Pertama tadi soal anggaran. Sekarang berbeda sekarang bro. Jadi tidak semuanya harus dihabiskan, ada yang kembali. Itulah mekanisme penganggaran negara yang menurut saya agak bagus sekarang. Yang kedua soal LP. Saya sama sekali tidak memberikan toleransi. Tadi saya sudah mengatakan, Ibu Dirjen lakukan. Bro, Pak Haris, kami kalau rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM itu 50% waktu dan pertanyaan bicara tentang lapas. Saya bisa memastikan, saya lebih sering datang ke LP dibanding Anda. Dan saya tahu masalahnya, tetapi yang saya katakan tadi itu adalah beginilah cara melihat persoalan secara komprehensif. Saya harus menjaga juga psikologi anak-anak yang dibawa, Mas. Ada LP dalam satu hari beberapa kali saya temukan yang jaga satu LP dengan 200 tahanan hanya satu orang. 4 orang sipnya, yang satunya sakit, yang satunya ditugaskan mengantar tahanan ke pengadilan mana di kabupaten yang lain. Jadi satu penjara dijaga oleh satu orang.
Emang tidak berisiko itu. Tingkat stresnya tinggi. Saya mencoba untuk menjaga keseimbangan. Maka coba Anda lihat, petugas lapas itu sekarang itu cuma 30.000 orang, menjaga 240.000 dengan fasilitas seperti itu. Yang ingin saya sampaikan begini, saya tidak akan bicara lagi tentang LP. Ibu Dirjen, Pak Sitinjak, Anda harus melakukan banyak hal di sini. Saya tidak mau membuka di sini, karena kita sudah sering membuka betapa sebenarnya persoalan besar yang Anda hadapi. Kata korup, udahlah, kita sudah sering lontarkan itu. Bahkan Kepala BNN, Pak Budi Waseso itu ketika rapat dengan kami, dengan Komisi 3, sampai mengeluarkan kalimat yang membuat kami kaget. Dia menggunakan kata nggak enak lah, tentang perilaku sipir. Tetapi kan juga kita tidak bisa mengatakan semuanya seperti itu, karena saya menemukan banyak juga yang baik. Yang saya maksud begini Pak Karni, ini adalah masalah yang tidak bisa kita hanya melihatnya dari satu sisi saja. Sebagai anggota DPR tentu saja saya harus menjaga keseimbangan itu. Karena ya memang beginilah tugas saya. Mengatakan menyalahkan teman-teman di LP saja tidak arif. Tapi kemudian memberikan permakluman kepada para pelaku-pelaku kejahatan dan mendapatkan fasilitas itu jauh lebih tidak arif lagi. Saya berada pada posisi untuk menjaga keseimbangan itu. Baik. Tapi apapun namanya, Mas Haris, saya tahu betapa Anda konsen dalam hal penegakan hukum di Republik ini. Saya terima kasih untuk itu. Terima kasih. Sekarang kita gabung dengan Arifin Mukhtar. Selamat malam. Selamat tengah malam Bang Karni. Udah tengah malam ya? Baik. Tepat jam 12. Bisa ditanggapin nggak diskusi kami malam ini? Oke, sebenarnya begini Bang Karni. Saya tadi tertarik karena ada yang bilang ini problem yang sederhana, lalu kemudian KPK main-main dengan sensasi dan lain-lain sebagainya. Menurut saya ini adalah pernyataan yang lahir dari sense yang kurang dengan pemberantasan korupsi. Karena jelas kalau saya sendiri harus mengafirmasi kinerja ini karena apa yang dilakukan KPK sebenarnya hanya sekedar membenarkan atau hanya sekedar mengafirmasi ke publik atau menyampaikan ke publik apa yang sudah secara umum diketahui orang. Cerita soal penjara Sukamiskin sebenarnya punya cerita yang berbeda saja di penjara lain. Berbeda barangkali kadarnya, berbeda barangkali dari putaran uangnya, tapi dari segi sesuatu yang diperjualbelikan, sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang harus disampaikan dengan uang, sesuatu itu beredar di mana-mana. Dan ini bukan cuma ucapan teman-teman yang mantan narapidana, ada beberapa riset sebenarnya yang detail, yang itu kemudian bercerita soal penyakit di penjara. Saya menyebut ada beberapa, misalnya ada yang sudah berapa yang dijadikan buku, ada Behrami, lalu kemudian ada wartawan Australia, Catherine Bonella kalau tidak salah, itu menulis panjang soal bagaimana jual-jualan fasilitas di Kerobokan, di LP Kerobokan dan di berbagai LP yang lain. Poin yang saya mau bilang sebenarnya, saya bersyukur karena kemudian KPK membawa ini ke ranah untuk menyadarkan kembali. Jadi kalau saya membayangkan bahwa yang terjadi selama ini adalah pembiaran. Sudah sekian lama ini dibiarkan, ini dipelihara oleh siapa? Oleh kita semua. Oleh kita semua dalam artian pejabat yang berwenang di negeri ini yang langsung berhadapan dengan itu membiarkan, begitu juga pejabat pengambil kebijakan. Saya agak kaget kalau kemudian ini sudah dilakukan berkali-kali, mulai dari Artalita sekarang dan pemasangan itu sudah berkali-kali, tetapi kemudian penggerebekannya baru kemarin. Artinya sekian lama itu sebenarnya apa yang dilakukan di balik kunjungan ke penjara? Apa sebenarnya yang diperiksa setiap kita ke penjara untuk melihat itu? Kenapa kemudian baru sekarang? Itu yang pertama. Poin yang saya mau bilang sebenarnya wajah Sukamiskin tidak terlalu jauh berbeda dengan lapas lain, hanya dengan langgam yang sedikit berbeda saja. Ada yang lebih tinggi detailnya, ada yang kemudian lebih kurang. Yang kedua, ide soal sentralisasi. Saya ingin mengatakan begini, kita agak melompat
ketika kemudian langsung menyalahkan soal ide sentralisasi atau tidak sentralisasi. Ide yang paling besar sebenarnya yang harus kita bicarakan atau wacana yang harus kita bicarakan soal bagaimana membangun sistem pemenjaraan, bagaimana membangun sistem pemasyarakatan, bagaimana membangun sistem pembinaan. Kalau ujuk-ujuk kita berbicara soal ini ini kesalahan karena disentralisasi atau ini kesalahan karena tidak disentralisasi, menurut saya melompat. Mau kita sentralisasi atau tidak kita sentralisasi, tak kala kita tidak membangun sistem pemidanaan atau sistem pemenjaraan, sistem pemasyarakatan yang baik, menurut saya ngomong kosong. Mau kita sentralisasi, tetap saja jualan itu akan terjadi. Mau tidak disentralisasi, karena problemnya jamak. Salah satu problem yang paling besar tentu saja adalah pengawasan. Kita semua tahu kalau ini sudah berlaku sekian lama, berarti ada pengawasan yang hilang. Berarti ada yang tidak. Saya mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Mas Haris tadi. Tidak mudah lah untuk bisa keluar lapas secara aturan. Tetapi kemudian kenapa orang bisa keluar dengan mudah? Bahkan kemudian ada begitu banyak tanda tangan yang harus disampaikan, tapi kenapa kemudian proses tanda tangan itu tidak terjadi? Nah, di titik ininya yang harus kita bicarakan dulu menurut saya, baru kemudian kita berpikir apakah mau membangun di Natuna, apakah mau membangun sebuah konsep tersentralisasi, menggabungkan semua napi koruptor pada satu tempat. Itu soalan yang kedua. Karena soalan yang pertama bagaimana? Salah satu soalan yang pertama penting begini. Kita harus membicarakan sebenarnya bagaimana penata laksanaan hak-hak dari warga binaan. Di dalam Undang-Undang 1295 pasal 14 itu kan dicantumkan ada warga binaan itu berhak untuk A, B, C, D, E, ada begitu sekian banyak. Lalu di bawahnya diatur bahwa untuk pelaksanaan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ada bahasa menurut saya yang terlalu berlebihan. Misalnya tadi bahasa yang mengatakan ini PP 99, PP-nya Denny Indrayana. PP sepengetahuan saya adalah tangan presiden. PP sepengetahuan saya adalah keluar dengan pembicaraan kementerian. Bahwa ada orang yang mendorong barangkali iya. Tapi itu adalah kesepakatan negara, kesepakatan pemerintah. Jadi jangan sampai dibayangkan bahwa ini adalah produk individu. Satu. Yang kedua, PP 99 itu kalau tadi ada pernyataan orang tidak berhak mendapatkan remisi, keliru sebenarnya. Karena PP 99 itu melakukan pengetatan terhadap pemberian remisi. Karena perintah undang-undang kan, undang-undang mengatakan berhak A sampai di bawah itu, lalu kemudian diatur lebih lanjut penata laksanaannya dalam PP. PP mengatur lebih lanjut pengetatannya. Nah, problemnya yang barangkali kita perdebatkan adalah apakah pengetatannya pas atau tidak? Cara pengetatannya pas atau tidak? Misalnya begini, semua warga binaan boleh untuk menghubungi keluarga dong. Dia berhak dong untuk tahu bla bla dan sebagainya. Tetapi bukan berarti jalannya adalah semua warga binaan boleh mempunyai HP. Harusnya negara berpikir ada pengetatan. Pengetatannya adalah cara apa? Ya, ada telepon koin di situ misalnya, ada jam untuk menelpon, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk pemberian remisi, begitu juga untuk hal yang lainnya. Jadi, hak yang dimaksud di undang-undang itu, PP bertugas untuk melakukan penata laksanaan pemberiannya. Nah, kita bisa berdebat panjang, apakah PP 99 itu pengetatannya terlalu ketat? Karena remisi kemudian dibatasi, harusnya dia melakukan misalnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar atau kemudian menjadi justice kolaborator. Jadi sebenarnya masih ada, cuma diketatkan. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pengetatan ini.